Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rudi Hermawanto dari Puspita Maharani. Perkenalkan, saya Ahmad Muhyiddin. Saya selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Jepara. Pada kali ini saya akan menjadi mediator untuk kasus dari pihak penggugat, yaitu Ibu Puspita Maharani, dan pihak tergugat Bapak Rudi Hermawanto. Untuk memulai mediasi pada siang hari ini, saya persilakan kepada Ibu Puspita Maharani selaku pihak penggugat untuk menyampaikan bagaimana kronologi sehingga terjadi percekcokan dan mengajukan ke Pengadilan Agama Jepara. Silakan. Jadi kami itu sudah menikah kurang lebih 7 tahun, sudah punya anak satu, umurnya sekitar 6 tahun. Nah, selama 1-2 tahun terakhir ini suami saya jarang pulang pun dia nggak jarang bawa uang. Terus pulangnya biasanya sebulan itu cuma 2-3 kali. Untuk anak saya sendiri biasanya menanyakan bapaknya kemana. Namanya anak, saya merasa pertumbuhan kan susah kalau dijelasin sebenarnya. Dan terpaksa saya berbohong sedikit demi kebaikan anak saya. Dari tetangga pun biasanya menanyakan suami ibu kemana gitu. Dari saya sendiri kan kurang ada sedikit sakit hati lah Pak, tanya seperti itu. Berarti inti dari permasalahan yang terjadi di antara keluarga Ibu Puspita dan Bapak Rudi adalah bahwa Bapak Rudi Hermawanto selaku tergugat itu jarang pulang ke rumah, dan saat pulang itu pun jarang membawa uang. Jadi inti masalahnya adalah bahwa Bapak Rudi tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Silakan Bapak Rudi untuk menyampaikan argumen pembelaannya. Jadi gini Pak, bukan saya jarang pulang ya Pak, karena kan saya kan sebagai supir truk ekspedisi ya Pak. Saya kan Bapak tahu sendiri bahwa supir truk itu kan jarang pulang paling ya 3 dalam 1 bulan paling 3 hari ya. Kalau masalah gaji yang saya tidak pernah berikan pada istri saya itu karena kan itu dari atasan, gaji saya itu tersendat oleh atasan karena kan tuh dari barang yang sudah dibeli oleh konsumen itu bayarnya tidak langsung tunai Pak, itu. Dan karena masalah anaknya yang umurnya 6 tahun itu, saya juga ingin melihat perhatian kepada saya Pak, karena itu sudah tuntutan dari sananya, makanya saya nggak pulang. Itu karena kerjaan saya sebagai supir taksi. Jadi dari jawaban Bapak Rudi saya dapat ambil kesimpulan bahwa Bapak Rudi jarang pulang itu memang bukan keinginannya sendiri, tapi karena tuntutan dari atasan. Dan mengenai masalah gaji itu memang ya saya sendiri juga tahu bahwa dari ekspedisi kan kadang pembayarannya memang seperti itu, karena dari pihak konsumen tidak langsung memberikan bayarannya kepada pihak ekspedisi. Itu jawaban dari Bapak Rudi. Silakan Ibu Puspita Maharani, apakah ada tanggapan dari pernyataan Bapak Rudi? Semisal memang gajinya itu waktu dibayarkan ada keterlambatan, lalu kalau pas gajinya dibayarkan itu uangnya kemana? Saya sendiri jarang menerima uang tersebut. Saya sehari-hari pun memenuhi kebutuhan saya itu dengan jualan makanan, dan memang semuanya itu saya cukupkan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga sekolah anak saya. Silakan Bapak Rudi Hermawanto bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Puspita. Kalau saya kira itu karena saya kan pernah menghilangkan barang di sini, makanya saya mengganti barang tersebut dengan diri saya, makanya saya sering tidak menggunakan saya pada diri saya, karena itu saya menghilangkan barang itu. Ini sudah beberapa tahun saya mencuri, tapi saya tidak pernah bilang pada diri saya, karena kalau saya bilang pasti kalau ketemu pasti cekcok Pak. Jadi kan saya tidak ada kesempatan untuk memberitahukan masalahnya apa. Dia tidak mau berkomunikasi seperti saya Pak. Maka saya langsung pergi saja, tidak mau berkomunikasi lagi dengan saya. Berarti jadi ini dari permasalahan antara Ibu Puspita dan Bapak Rudi itu karena miskomunikasi, dan Ibu Puspita sendiri selaku pihak penggugat itu tidak memberi kesempatan kepada Bapak Rudi untuk menjelaskan
menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Nah, kalau seumpamanya saya tanya kepada Bapak Rudi diberi kesempatan oleh Ibu Puspita untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dan untuk bisa kembali berdamai, apakah Bapak Rudi bersedia? Kalau misal istri saya memberikan kesempatan, saya mau Pak. Karena kan ya kan mempunyai anak itu umur 6 tahun, kan kasihan harus ditinggal, maka saya mau kembali untuk berdamai. Dari pihak Ibu Puspita sendiri apakah bersedia untuk berdamai dengan Bapak Rudi? Kalau memang dari suami saya mau berjanji untuk memperbaiki dengan misal mencari pekerjaan lain, mungkin demi kebaikan anak kami memang saya memberi kesempatan dia 1 kali lagi dengan syarat tadi dia berjanji untuk mencari pekerjaan lain yang memang nantinya dia akan mempunyai waktu banyak di rumah dan juga bisa memenuhi kebutuhan kami sendiri. Jadi hasil dari mediasi kali ini dapat saya simpulkan bahwa di antara kedua belah pihak itu mau berdamai. Saya jelaskan sekali lagi ya, dari pihak Bapak Rudi apakah bersedia berdamai? Saya bersedia untuk menjalankan apa yang disolusikan oleh istri saya untuk kembali kerja. Jadi Ibu Puspita bersedia untuk kembali berdamai dengan suaminya. Karena kedua belah pihak sudah saling bersedia untuk berdamai, maka akan saya bacakan. Perdamaian Jepara 6 Juli 2020. Pihak 1 penggugat Puspita Maharani umur 30 tahun, pekerjaan pedagang. Pihak kedua tergugat atas nama Rudi Hermawanto umur 32 tahun, pekerjaan supir. Keduanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Pekalongan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Bahwa menggugat cerai kepada tergugat di Pengadilan Agama Jepara karena penggugat jarang diberi nafkah dan tergugat jarang berada di rumah. Melalui mediasi pada siang hari ini, penggugat dan tergugat ingin menemukan jalan tengah demi kebaikan bersama. Pasal 1, bahwa penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perceraian ini yang terdaftar di Pengadilan Agama Jepara dengan jalan damai agar hubungan mereka bisa kembali seperti semula. Pasal 2, bahwa penggugat dan tergugat sudah mengakui kesalahan masing-masing sehingga kedua belah pihak tidak saling mengajukan gugatan lagi. Pasal 3, bahwa tergugat setuju untuk mengubah kelakuannya. Kelakuannya apa ya? Tanganmu bro. Mengubah apa? Pasal 3, bahwa tergugat setuju untuk berusaha lebih baik lagi dalam memberi nafkah kepada keluarganya dan mencari pekerjaan yang layak agar bisa senantiasa sering untuk berada di rumah dan menemani istri serta anaknya. Pasal 4, bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak. Demikian surat perjanjian damai ini dibuat oleh saya, Ahmad Muhyiddin, selaku mediator. Untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada majelis hakim agar akta ini berkekuatan hukum. Jepara 6 Juli 2020. Silakan Bapak Rudi, tanda tangan. Alhamdulillah mediasi pada siang hari ini berjalan lancar dan menghasilkan suatu kesimpulan damai. Semoga setelah mediasi pada siang hari ini kedua belah pihak benar-benar kembali seperti sedia kala untuk saling mencintai, mengasihi, dan menghormati satu sama lain. Cukup sekian mediasi pada siang hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.